Sudah. Kayaknya sekarang sudah lebih jelas. Jadi, iya lebih jelas dok. Jadi mungkin Ya, lebih bisa diulang lagi dok. Gimana ya, awal mulanya namanya ya. rumah sakit Pramata itu terbentuk? Ya, dari awalnya dok ya sekelompok dokter Oke. spesialis mata yang bersama-sama berkomitmen memberikan pelayanan kesehatan mata di Bali gitu. Karena pelayanan semakin kompleks, kemudian kasus juga semakin berat, dan keunikan organ mata itu sendiri di tahun 2008 sekelompok dokter ini berkumpul bersama-sama dengan kebersamaan memulai suatu praktek bersama bergiliran gitu ya. Seiring dengan perkembangan, kemudian di 2009 itu waktu itu di Jalan Gunung Sanghyang praktek bersamanya, kemudian Hmm. seiring waktu di 2009 itu kurang lebih sudah 11 tahun yang lalu ya, itu berpindah ke Ya. Gatot Subroto Barat. Dulu di ruko yang lama, kemudian mereka melanjutkan kurang lebih sudah 10 tahun, akhirnya dengan perjalanannya dengan komitmen yang semakin kuat, seluruh dokter ini akhirnya membentuk di tahun Februari 2019. Udah dari bangun sebelum dari Februari 2019 terbentuklah Rumah Sakit Mata Swasta pertama di Bali dengan nama Rumah Sakit Mata Pramata yang berlokasi di Jalan Gatot Subroto Barat 429 di Denpasar. Jadi kalau menuju ke arah Dalung atau ke arah Kuta atau mana itu kan ada perempatan sebelum perempatan McD atau KFC, itu sebelumnya itu tepat di kiri jalan ada Rumah Sakit Mata Oke. Ramata. Jadi begitu Selatan jalan begitu berarti ya? yang mana ya selatannya, saya nggak pernah tahu jalan selatannya. Iya benar. Kalau orang Bali ngertinya kajekauh dok. Oke. Iya Nah, kurang benar lebih di begitu sebelah dok. kiri ya. Kalau Nah, menuju kalau dari arah sebelah kiri. Sanur ya benar. Terus Ya betul, dan kemudian benar. kemudian Oke. karena semakin lama semakin kompleks ya. Kalau boleh saya mungkin secara pribadi gitu. Kalau Dokter Fani, saya itu dari kecil itu ambliop dok, ambliopia. Oh Jadi ya? walaupun dengan kacamata seperti ini itu saya masih 6/18 visusnya. Jadi dari kecil SD itu memang saya walaupun saya duduk di depan saya tidak bisa melihat papan. Sama sekali saya hanya belajar sampai tamat dokter itu hanya mendengar dok. Itu kenapa sampai seperti itu gitu? Kenapa sampai seperti itu? Karena memang tidak ditreat sama sejak awal minus, kemudian beda kanan kiri, mulai kabur itu tidak ditreat, dan juga pelayanannya ya waktu itu mau ngecek kacamata aja kita kan bukan cuma ya, maksudnya hanya pelayanan di optik gitu. Makanya I wish gitu. Saya berharap itu kan 20 sekian tahun yang lalu ketika saya SD, kalau memang waktu itu sudah ada layanan mata, sudah ada rumah sakit Mata Ramata gitu ya, mungkin bisa dicek lebih komprehensif, di terapi lebih detail, mungkin saya bisa 6/6. Jadi kalau nanti mungkin dokter ya, mungkin kalau dokter Fani ketemu saya gitu, saya dari jarak jauh dokter nyapa saya hanya terdiam, itu bukan saya sombong, saya memang nggak ngeliat gitu. Aduh direkturnya sombong banget. Gitu Oh kurang lebih gitu. dokter. Iya, jadi Oke. perjalanannya tidak mungkin yang sekarang banyak yang teman-teman belum tahu ada rumah sakit mata. Jadi Kalau untuk kalau untuk founding father atau yang menjadi pendiri dari Rumah Sakit Pramata dari awal praktek bersama itu siapa-siapa aja dok yang ada di sana? Dan sekaligus berbanyak dok, perkenalan untuk proses. Banyak ya. banyak. Dan Artinya sekarang punya berapa dokter? sekarang ada 19 sampai 20 dokter spesialis mata dok. Satu dokter Oke. spesialis penyakit dalam, ada sekitar 5 dokter umum sama satu spesialis anestesi. Jadi sebenarnya Oke. pelayanan ini penyakit mata itu sangat mendalam. Ada 9 subspesialis di pelayanan mata sebenarnya dokter. Jadi ada dokter mata yang general ophthalmologist gitu ya, dan ditambah ada 9 layanan subspesialis mata. Di sana ada layanan vitreoretina khusus bagian belakang aja, kemudian khusus bagian belakang ada bagian tengahnya, lensanya, katarak dan bedah refraksi gitu ya. Kemudian depannya masalah infeksi, ada infeksi dan imunologi. Kemudian untuk tumor ataupun untuk kantung mata itu ada bagian rekonstruksi dan okuloplasti dan onkologi. Kemudian khusus anak pun ada pediatrik, ophthalmologis dan strabismus. Kemudian di retinanya sendiri untuk bagian sarafnya neuroophthalmologi subspesialisnya, dan terakhir untuk ophthalmologi komunitas. Jadi ada 9 subspesialis sebenarnya yang lebih dalam lagi, dari bagian mata yang di belakang, bagian mata yang di tengah,
lensanya dan bedah refraktif, kemudian infeksi khusus sendiri, kemudian neurooptalmologi, kemudian untuk kasus tumor. Jadi penanganannya sangat berbeda-beda. Jadi ini yang membuat keunikan, akhirnya pelayanan mata itu unik, dan juga semakin lama itu permasalahannya semakin variatif gitu ya. Kemudian caranya melakukan terapi juga semakin modern. Jadi yang paling banyak deh untuk pelayanan vitreoretina gitu. Misalnya pasien kencing manis. Benar-benar. Ya akhirnya komplikasi dan jatuhnya ke masalah Retina, mata ya dok ya. mata retina, retinopati diabetik. Dan itu pun sebenarnya mulai muncul gejala setelah, saya mungkin nanti dikoreksi atau gimana, setelah sekian puluh tahun, 5 sampai 10 tahun lah kita anggap. Jadi artinya belum, kalau sudah bergejala itu berarti sudah ada kerusakan yang tingkat lanjut. Jadi sebelumnya bisa di screening dulu, di terapi dulu sebelum sampai ke tahap yang lebih lanjut. Jadi hal-hal semacam itu yang mungkin oke deh, ini dari komitmen founder-founder ini semua untuk memajukan, karena kenapa bentuknya rumah sakit juga supaya kita bisa memberikan impact yang lebih besar. Jadi harapannya kita bisa memberikan impact di Denpasar khususnya, kemudian Bali pada umumnya, atau mungkin nanti Untuk sampai Bali kan Indonesia. satu-satunya rumah sakit mata swasta berarti ya sampai sekarang, Mata, pertama dan iya. satu-satunya untuk Ya, yang swasta, dok ya. Selain Bali Mandara juga ada rumah sakit mata khusus. Oke, ya. menarik banget. Kalau Kita- berarti 99 ini ada semua subspesialisnya. Ada semua dok, Konsultannya subspesialisnya ada semua, konsultannya ada semua, dan visi kita adalah menjadi satu kalimat, menjadi layanan mata yang unggul dan terpadu. Jadi menjadi layanan mata yang unggul dan terpadu maksudnya ya layanannya yang baik, kemudian terpadu. Jadi komunikasi di antara dokter ini terpadu menjadi satu perpaduan, karena kan tidak bisa juga, nggak mungkin artinya terpisah-pisah, bola matanya satu dipegang, artinya supaya memberikan pelayanan yang terpadu gitu. Betul. Kalau untuk fasilitasnya gimana, Dok Tovan? Layanan untuk fasilitas sebenarnya dari pertama, kalau layanan UGD-nya 24 jam, sebenarnya tidak hanya kasus mata sih, tapi juga ada kasus umum sebenarnya bisa dilayani seperti halnya rumah sakit. Jadi layanan UGD 24 jam untuk terutama untuk kasus-kasus kegawat daruratan mata yang membutuhkan terapi cepat untuk mencegah kebutaan gitu sih. Pada inti pokoknya adalah kenapa layanannya 24 jam, untuk UGD-nya adalah untuk layanan mata, untuk layanan emergensi mata dan umum, yang untuk mencegah kebutaan, dan juga kalau umumnya yang mencegah kematian dan lain-lain. Jadi kurang lebih seperti itu. Misalnya ya walaupun yang paling sering yang paling sering sih masih tentang corpus alienum dok, atau benda asing gitu ya. Tapi kita tahu sendiri kan kasus-kasus emergensi mata kan datangnya juga bisa mendadak, kayak mata merah ini untuk memastikan apakah mata merah biasa atau akut glaukoma. Jadi kan layanan ini hadir untuk mengisi seperti itu. Kemudian layanan yang kedua adalah layanan poliklinik atau layanan yang utama. Layanan poliklinik itu ada semua subspesialisnya berpraktek sesuai jadwal. Kita ada 5 ruangan subspesialis. Tapi karena pandemi ini, itulah salah satu usaha kami menguranginya menjadi 2. Jadi supaya tidak, kalau 5 ruangan kami 5 begitu. Kalau benar-benar 5 itu full pasien yang menunggu masing-masing 10 aja, itu ada 50 orang di dalam, kita tidak mau dong. Kita nggak mau dong. Jadi kita hanya buka 2. Harapannya lebih jarang-jarang bisa jadi physical distancing, dan juga ininya bisa terjaga protokol kesehatannya kurang lebih. Jadi hanya saat ini dari pagi pukul 8 kita start poliklinik sampai pukul 9 malam itu ada dokter mata. Jadi 2 dokter mata standby untuk memberikan pelayanan, baik dokter mata yang general ophthalmologist ataupun untuk subspesialisnya. Jadi ada dijadwalkan. Kemudian layanan yang ketiga adalah layanan operasi, ruang operasi. Jadi layanan ruang operasi ini keunggulannya adalah karena kita rumah sakit mata. Jadi memang kita bukan inginnya, karena kita mengkhususkan untuk rumah sakit mata. Jadi kan secara ruang operasi juga tidak bercampur lah dok ya, itu juga ditekankan bahwa kita ingin ruang operasi yang khusus untuk mata untuk mencegah komplikasi infeksi.
Artinya tidak ada kasus-kasus infeksi, bukan tidak ada, maksudnya tidak bercampur lah. Walaupun kalau misalnya bercampur pasti ada protokolnya ya, tapi di rumah sakit kami kita buat khusus supaya tidak bercampur dengan case-case operasi yang lain. Kemudian rawat Ini inap. juga menjawab kalau misalnya di rumah sakit yang lain misalnya full, antriannya terlalu panjang gitu ya. Kan kadang Ya. kita agak gimana gitu kalau udah dalam kondisi sakit menunggu meskipun misalnya ada tanggungan, tetapi kalau memang ada bisa di rumah sakit lain kan alangkah baiknya ya dok ya. Iya, betul dok. Okay. Yang terakhir kemudian juga adalah layanan rawat inap. Untuk beberapa case mungkin perlu rawat inap ya, misalnya anak kecil butuh insisi, butuh ini apa namanya, butuh pengawasan habis operasi, ataupun beberapa kasus rawat inap yang lain. Jadi rawat inap walaupun mungkin tidak umum kasus mata perlu rawat inap, tapi layanan itu tetap ada seperti standarnya sebuah rumah sakit. Kemudian yang terakhir memang layanan optik, layanan gizi sebagai layanan penunjang untuk, tapi 4 pilar utama layanan utama kami adalah seperti itu: layanan UGD 24 jam baik mata maupun umum, layanan poliklinik subspesialis, kemudian layanan ruang operasi mata, kemudian layanan rawat inap gitu dokter. Oke. By the way, kalau untuk asuransi itu ada kerjasama juga dok? Asuransi kita Admedica, jadi sebagai penyedianya Admedica. Jadi setiap asuransi yang benar bekerjasama, mungkin di kartunya ada Admedica, itu sudah kita kerjasama. Dan ongoing proses kita ada beberapa, nanti kita update mungkin di web ataupun di Instagram kita apa aja sih yang sudah kerjasama ya betul. Dan kita juga ongoing proses dalam proses untuk pelayanan kerjasama dengan BPJS. Jadi kita harapannya kita ongoing proses bisa memberikan layanan untuk pemegang kartu BPJS, artinya lebih banyak yang bisa kita layani, lebih besar impact yang bisa kita berikan, kurang lebih begitu. Tapi semuanya masih on proses dok. Itu. Oke, mudah-mudahan lancar ya dok ya. Jadi kalau ini kayaknya yang paling ditunggu-tunggu kalau bisa kerjasama dengan BPJS ini. Jadi kayak kalau dari jauh gitu, aduh yang di ujung-ujung Bali itu, ujung utara, ujung selatan gitu pada cuma ada satu rumah sakit mata di Bali ya, mudah-mudahan lancar. Nah sekarang saya mau nanya nih, untuk masa pandemi, perubahan apa aja sih yang ada, persiapan yang dilakukan supaya pasien tetap merasa aman dan juga nyaman? Tentunya bukan dari sekedar protokol kesehatan yang dilakukan pasien ya dok ya, kalau dari rumah sakit sendiri, baik itu stafnya ataupun alat-alat sarananya, apa aja yang berubah, apa aja yang disiapkan? Jadi secara pada prinsipnya kita mengikuti alur ataupun rekomendasi panduan dari pemerintah. Itu satu sebagai tenaga kesehatan maupun rumah sakit. Nah, di luar itu saya pribadi mau ngajak nih, kalau memang di rumah sakit kami, karena rumah sakit khusus mata, itu memang benar-benar hanya kasus mata yang datang dok. Walaupun kita buka layanan UGD umum, tapi pada umumnya kasus mata. Jadi kayak retinopati diabetik, gangguan refraksi, ataupun katarak, kontrol yang rutin. Jadi hampir mungkin let's say 90% kasusnya adalah kasus mata. Jadi secara kekhususannya sendiri dia sudah memfilter secara alami karena tidak bercampur dengan rumah sakit umum, karena secara kekhususannya difilter secara alami dokter. Jadi yang fever sendiri hampir tidak ada kasus yang demam. Rumah sakit mata, rumah sakit anak, rumah sakit ibu anak kan sudah ada ya dok ya beberapa. Jadi lebih terfilter yang mana yang infeksi, apalagi yang sekarang yang COVID ya dok ya. Iya. Jadi secara umum yang fever ataupun ISPA hampir nggak ada sih case-nya. Jadi satu itu di depan secara kekhususannya dia sudah secara alami memfilter. Kemudian protokol di depan kami di depan sebelum pasien memasuki gedung kita filter general screening, adakah gejala ataupun adakah tanda-tanda, adakah mengarah, adakah demam, screening suhu badan seperti biasa. Seluruh pasien juga kita cuci tangan, kita sudah sediakan wastafel cuci tangan di depan, kemudian hand sanitizer, screening. Kalaupun ada yang mengarah, kita arahkan ke UGD. Jadi terblok hanya di area UGD saja, tidak memasuki gedung yang lain. Kalau sudah lolos screening, baru akan gedung ya. Baru sudah selesai screening, baru masuk ke dalam di front office, sama physical distancing, barrier antara jaga jarak, barrier front office dan juga staff juga pakai APD.
seluruh pasien juga memakai masker. Jadi kalaupun yang satu belum selesai, tunggu dulu di luar. Jadi kita coba bertahap. Setelah satu selesai, baru naik ke atas. Nah, dari jam kedatangannya sendiri kita arahkan kalau bisa datangnya setiap 15 menit. Jadi tidak menumpuk gitu harapannya. Jadi udah di-arrange supaya datangnya setiap 15 menit, jadi tidak ada penumpukan pasien. Begitu satu selesai, yang kedua masuk, kemudian naik ke atas. Di atas juga pakai masker, cuci tangan, physical distancing, kemudian itu juga dijalani. Salah satunya sudah saya sebutkan tadi, kalau sebelumnya kita 5 praktek dokter nih benar-benar barengan dok, gitu. Kita cut sampai 2 loh, gitu. Karena kita nggak mau ada penumpukan. Hanya 2 aja yang praktek, yang ini bergiliran lah kita gitu ya. Kemudian itu satu, kemudian di setiap pasien. Karena apalagi bukan kasus darurat ya dok ya, masih bisa dikonsulkan di hari atau di jam yang lain. Betul. Jadi kemudian juga masih bisa setiap alat, setiap staf memakai APD level 2 dengan N95. Kemudian jarak di ruang periksa mata juga ada penambahan beberapa alat. Misalnya di slit lampnya kita ada tambahan akrilik untuk membatasi. Jadi kita merasa cukup aman bagi pasien juga bagi dokter. Jadi kemudian apalagi alat-alat disterilisasi setiap pasien dengan disinfektan khusus, kemudian ruangan dengan disinfektan sesuai protokol 1 kali atau 2 kali sehari setelah jam poliklinik berakhir. Jadi protokol-protokol dari screening, pengaturan kedatangan, pengaturan jarak, kemudian beberapa alat tambahan, kemudian pembersihan alat, pemakaian APD, semua sesuai dengan protokol guideline ini, gitu sih dokter. Habis itu ada juga kalau ada beberapa alat yang biasanya kontak, gitu ya. Ya udah kita hilang. Karena kan sering kan alat-alat yang dipakai mata kan, dan itu bisa menular lewat mata kan. Ada beberapa yang langsung kekhawatiran dari pasien. Ada beberapa yang memang tidak digunakan, yang menimbulkan aerolisasi gitu, ditiadakan, diganti dengan alat yang sekali buang gitu. Oke. Jadi ya kayak ada bariernya atau pembatasnya, yang satu pasien satu ya udah dibuang gitu. Yang menimbulkan aerolisasi ya diberhentikan, kurang lebih gitu sih dok. Tidak dipakai lagi. Jadi ya di ruang operasi sendiri juga akhirnya kita pakai ruang yang benar-benar ruang yang khusus tekanan negatif kita aktifkan. Seharusnya kan hanya pasien infeksius tuh yang masuk ke ruang operasi yang khusus gitu. Jadi kita gunakan ruang operasinya yang memang digunakan untuk ruang operasi tekanan negatifnya dengan HEPA filter, dengan semua operasi kita tempatkan di sana gitu sih kurang lebih dokter. Oke, jadi segala teknologi juga tetap dipadukan dan dimanfaatkan ya dok ya untuk menjamin keamanan pasien. Nah kalau untuk pendaftaran sendiri dok, apa itu bisa antrean apa mungkin barangkali bisa lewat telepon barangkali? Kalau untuk pendaftaran by WA biasanya dokter, kita on proses untuk membuat online appointment yang web based, bisa diakses semua. Kemudian jadi kita on proses membuat suatu jadwal yang jadwalnya di rumah sakit, dokter bisa akses dari rumah gitu. Jadi misalnya dokter punya pasien mau kontrolkan ke rumah sakit mata, masuk aja ke link itu. Kalau emang jamnya kosong, input aja namanya sama nomor telepon sama email mungkin. Itu akan sinergi sama jadwal yang ada di rumah sakit. Itu kita on proses dalam kesana, tapi dalam menengahi mungkin bisa ke WA dulu. Di WA nanti mungkin dibantu catat ya dok ya. Di WA 081 237 00 3994. Di situ biar bisa diarahkan dengan dokter siapa, mau jam berapa, karena tujuannya untuk mengatur kedatangan. Nanti karena kita juga batasin satu dokter maksimal 10 gitu. Oke. Sebenarnya 081 237 00 394 ya. 3994. Oh, 394. Iya, jadi secara umum kita nge-cut sih dok. Dari yang 5 kita cut jadi 2 praktek, satu dokter juga kita batasi. Pembatasan sebenarnya yang kita lakukan 10 kurang lebih 10 pasien per dokter. Jadi harapannya
tidak menumpuk gitu. Oke. Itu Dan sih dengan pembatasan. waktu pelayanan yang lebih panjang, itu pasien juga bisa tersebar ya dok ya, nggak Ya, harus pagi-pagi atau malam-malam doang. ya, Oke, jadi itu kita ada trik juga ya dokter dari matanya dokter. dari jam 8 sampai jam 9 Mm-mm, malam. malam. Jadi jadi pelayanan mata bisa lebih terakses lah, aksesibilitasnya lebih 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 banyak lah. Jadi nggak usah bingung nyari Lebih dokter gampang. mata jam 8 sampai jam 9 ya, Keramata aja pasti ada gitu. Kemudian atau Oke. telepon dulu kalau mau Iya, janjian rumah sakit memastikan mata. telepon dulu. Habis itu Uh-uh. kalau ada Iya. kejadian mata tiba-tiba merah di luar jam kerja, Mm-mm, datang aja ke UGD, nanti tim mm-mm. UGD atau tim rumah sakit mata akan melakukan pemeriksaan, kemudian akan dilihat dari tingkat kegawat daruratannya. Kurang lebih gitu sih dok. Oke. Tuh. Siap, siap. Bagus banget. Kalau untuk promo-promo nih, nah karena kan Hmm. kayak di mana-mana juga kalau rumah sakit swasta ya di masa Ya, pandemi, ya kan dokter praktek swasta juga sama, kunjungannya kan menurun nih dok. Nah, ya. apa nggak khawatir tuh? Apakah ada promo-promo yang diberikan supaya yang sakit nggak takut ke rumah sakit, tetap bisa mendapatkan pelayanan nih untuk menarik pasien? Ya. Iya, kalau di Rumah Sakit Mata Ramata sih ada beberapa program ya. Artinya kita Mm-mm. membuat kita sehari-hari kita di rumah sakit terus menggodok. Ayo kita bikin paket, ayo kita bikin offering atau penawaran yang bisa lebih murah, bisa lebih efisien gitu ya, supaya orang bisa lebih banyak yang tercover gitu ya. Kalau untuk salah satunya adalah Mm-mm. kita sudah arrange untuk pasien baru itu ada paket screening katarak, paket screening, screening retina. Jadi kalau udah punya kencing manis gitu, ingin tahu kondisi Mm-mm. retinanya, itu sudah di package jadi satu untuk pemeriksaan ini. Mm-mm. Kalau itu di satukan itu akan lebih mahal. Jadi itu kurang lebih saya lupa harganya, tapi itu salah satunya adalah promonya adalah paket screening. Jadi kalau Mm-mm. teman-teman yang punya Mm-mm. kencing manis, pingin tahu kondisi retinanya sudah seberapa, ada Mm-mm. pendarahan kah atau gimana gitu ya, Mm-mm. pingin tahu kondisi saat ini gimana retina, itu ada paket screening untuk retinopati diabetik. Kemudian paket glaukoma, screening glaukoma. Kalau pernah terdiagnosa artinya tekanan bola matanya cukup tinggi dan kemudian Mm-mm. bertemu dengan dokter spesialis subspesialis glaukoma, jadi itu ada paket screening Mm-mm. glaukomanya. Kemudian paket pre-op atau paket screening katarak. Jadi kalau sudah ada katarak mau siap operasi, di situ ada paketnya untuk memeriksakan lensa mana yang cocok, kemudian beberapa kekuatannya gitu ya. Kemudian detail lah tentang untuk pemeriksaan. Kalau masih bingung, aku belum tahu nih, pingin cek aja, atau kacamatanya sudah lama nggak ganti, atau mungkin karena work from home ya, kalau anak saya Mm-mm. juga nonton gadgetan ya, sudah Screen time-nya screen time, bertambah. jadi apalagi sekolahnya juga Resiko online kan. masalah mata ya. Depan Jadi laptop mungkin mulu. anak-anak kok bingung. Nah, itu ada paket, Mm-mm. kita package jadi satu, adanya paket Mm-mm. pemeriksaan dasar. Jadi di situ sudah termasuk Oke. autorefraksi dan lain-lain. Nah, Mm-mm. kalau sudah itu pun semua kita package seperti itu, tujuannya cuma satu, supaya harganya bisa lebih efisien, kemudian dan Mm-mm. juga lebih banyak orang yang bisa akses. Nah, katarak Oke. sendiri juga kita paketkan gitu ya. Ada paket katarak yang biasa kita kerjakan setiap Selasa dan Sabtu oleh dokter subspesialis katarak dan juga bedah refraktif. Itu paketnya, Mm-mm. saya nggak nyebut harga deh, di sini nggak enak gitu ya. Pokoknya paketnya cukup apa ya? Hmm, Affordable. ya, affordable. Kemudian itu juga kita bulan Terjangkau. Agustus ya, terjangkau. Dalam bulan Agustus ini kita ada promo untuk cicilan 0%. Jadi Oh, ada bisa cicilan juga, dicicil. Dok? Bekerja sama dengan pemilik kartu Oh. kredit, dok. Pemilik kartu kredit. Oke, oke. Mm-mm. Pemilik kartu Oke. kredit Bank Mandiri itu bisa lakukan cicilan Mm-mm. sampai 12 bulan 0%. Untuk Mm-mm. paketnya, sudah paketnya affordable, itu Mm-mm. dibagi, rasanya sih nggak bisa Tidak lah gitu memberatkan ya, ya, Dok tidak ya. memberatkan karena Mm-mm. kita partner juga, kita pada prinsipnya kita ingin memberikan pelayanan yang terjangkau dan juga lebih Mm-mm. mudah diakses, itu aja sih sebenarnya gitu. Iya. Kemudian terakhir pada bulan ini karena Mm-mm. kemerdekaan, dok ya, 17 Agustus 1945,
Jadi 45% diskon untuk kacamata, Dok. Gitu. Jadi setiap pemeriksaan dasar perlu kacamata gitu ya, perlu kacamatanya ganti, untuk kacamatanya diskon 45% hanya bulan aku udah kayak jualan gitu ya. Lupa kadang-kadang jadi dokter, Dok, gitu. Karena nggak ada yang nyetop Tapi gitu. Kalau ada bener orang di loh sebelah ya. saya harusnya ada yang nyolekin Bener saya. bener loh. Iya ya, kalau di TV itu kan ada yang bawa udah panggil 5 menit langsung ya. Ya tapi beneran loh, ini penting banget kalau misalnya kan sekarang saya berbicara sebagai dokter, sebagai direktur rumah sakit. Jadi kalau rumah sakit itu kan perusahaan ya, Dok ya. Dokter aja mungkin kadang kalau ngelihat pasien dia akan ngasih udah betarikin aja, bisa kayak gitu kan. Kalau orang Bali udah nggak usah ditarikin gitu. Kalau rumah sakit atau apa namanya perusahaan ya mereka juga punya CSR dong kan, dan itu juga bisa dibagi dalam bentuk diskon-diskon pada waktu-waktu tertentu sehingga untuk akses pelayanan kesehatan itu bisa lebih universal, bisa dijangkau oleh masyarakat yang dulunya nganggap bahwa aduh kayaknya kalau medical check up itu yang mahal deh untuk orang tajir-tajir doang deh. Tapi kalau sekarang dengan lebih terjangkau, kita bisa mencegah kerusakan yang lebih parah dengan cara melakukan pemeriksaan dini di awal. Nah, itu yang saya suka dari medical check up. Emang Gitu dah. iya. Sebenarnya juga gini ya. Kalau pada prinsipnya kadang ada yang memandang, kalau secara pribadi saya lihat saya pribadi bekerja di manajemen dan juga bisnis dan juga entrepreneur untuk healthcare gitu, untuk banyak yang bilang banyak yang berpikir kayak hanya mencari untung, tapi kesehatan kok dijadikan dibisniskan gitu ya. Tapi sebenarnya itu pola mindset yang salah gitu. Kalau saya pribadi dan teman-teman yang bergerak di healthcare management gitu atau di entrepreneur management itu sebenarnya adalah kita pingin bikin impact kok. Kita pingin pengaruh yang pingin bikin impact lah istilahnya, atau pengaruh pelayanan yang baik diterima gitu. Sisi bisnis ataupun money-nya adalah set effect dari impact gitu ya. Artinya kita membuat impact yang bagus, yang affordable, dan kita akan the money will follow gitu. Bukan fokus kita ke money. Kalau kita fokusnya ke gain capital atau money, itu apapun akan kita kerjakan untuk mendapatkan capital atau ke profit. Tapi bukan begitu konsepnya. Kita teman-teman dan saya punya mindset, we will make something good gitu ya. We will make something different. We will make impact. We bikin something that affordable. Tujuannya untuk memberikan impact dalam hal rumah sakit mata adalah memberikan impact pelayanan mata yang baik di Bali dan juga di Indonesia Timur nantinya gitu, kurang lebih. Yang lain hanya follow, kurang lebih gitu sih, Dok, gitu. Makanya ingat di bulan Agustus gitu ya, kita ada promo 45% gitu untuk kacamatanya gitu, Dokter. Oke, iya. Jadi nanti silahkan kalau yang mau tahu lebih lanjut tentang Rumah Sakit Ramata, nanti di follow saja Instagramnya RS Mata Ramata. Ya, itu situ ada Ramata beberapa. Itu artinya matahari ya, Dok ya, kalau nggak salah ya. Ra-nya itu artinya adalah dewa matahari. Dewa matahari. Jadi supaya filosofinya kita bisa tetap menggunakan alat indera mata kita dengan sebaik-baiknya ya, Dok ya, seperti matahari yang bersinar ya. Iya, matahari setiap hari menyinari kita, Dok ya, tanpa pernah minta balik gitu ya. Aku sinarin kamu setiap hari gitu tanpa pernah minta balik. Artinya banyak filosofi-filosofi yang bisa kita ambil dari matahari menyinari kita gitu ya. Habis itu tanpa menyinari keindahannya ketika sunrise gitu ya, keindahannya ketika sunset, malam pun masih menyinari dengan itu juga bulan. Filosofinya bisa menjadi semangat tersendiri untuk Rumah Sakit Ramata yang juga namanya sama-sama kayak gitu. Iya, saya hanya dari sejarahnya pun sebenarnya berawal dari kebersamaan dokter spesialis mata, beberapa dokter spesialis mata, mungkin saya nggak bisa sebutkan satu persatu kebersamaannya mereka, komitmen mereka, beliau-beliau semua di tengah kesibukannya untuk memberikan pelayanan kesehatan
yang baik di Bali gitu, kemudian bertransformasi, mengembangkan diri, kemudian mengembangkan layanannya. Kalau enggak dari dulu tetap praktek pribadi juga selesai urusan, Dok. Nggak akan repot-repot mereka Iya, bikin rumah sakit gitu. Tapi iya. dengan pelayanan Saya rumah, lihat beberapa profilnya, ya salah beberapa, salah beberapa itu adalah dosen-dosen saya dulu. iya. Jadi luar biasa banget untuk Mm-mm. pengabdian dan juga saya berdoa berharap mudah-mudahan Rumah Sakit Ramata bisa segera bekerja sama dengan BPJS jadi bisa melayani lebih banyak masyarakat Pasti Bali lagi dok. ya dok Doakan ya. dok. Kayak kemarin Sekarang. iya on proses sih semua. Mudah-mudahan bisa tahun ini. Kalau enggak kita semua bergerak Oke, ke sana. Mudah-mudahan kita bisa oke, cepet lah ya antrian di oke. yang kompleks-kompleks treatment yang antriannya panjang mungkin bisa terkat, bisa kita layani. Jadi waktu tunggunya lebih Terdistribusi. distribusi. Mungkin nanti setelah rumah sakit di Denpasar ini berkembang bisa kerjasama ke daerah kayak di negara. Baru kita ngobrol tadi dengan teman kayaknya nggak ada pelayanan mata di sana. Mungkin kalau sudah berkembang kita bisa distribut alat, distribut sumber daya manusia. Jadi nggak usah ke Denpasar atau nggak usah ke kita yang datang ke sana memberikan pelayanan di waktu khusus. Misalnya seperti itu. Jadi ataupun di daerah timur untuk subspesialis kalau ada kelainan neurooftalmologi gitu gimana? Kelainan Ya, saraf untuk mata di harapan jangka panjangnya jangka betul ya dok panjang. ya. Masih masih ini baru berdiri di 2019 2019 tapi betul iya. eh, Udah panjang punya banget nih visinya panjang ke depan. dong. Ya, makanya kita Oke. berpikir untuk telekonsultasi kah dengan rumah sakit artinya banyak Membantu rumah mimpi-mimpi. sakit yang ada di Iya, jangan Rimba ya ke Karya ya. timur dulu, jangan ke timur dulu di Bali sendiri. Oh, yang di Kabupaten Aidu ya. Dulu saya ingat di Singaraja cuma satu atau sekarang berapa ya? Dulu saya berapa 10 tahun yang lalu cuma ada satu. Ya dok, dulu di kabupaten saya juga aja satu orang aja. Jadi Ya, kalau operasi itu, kalau next saya dulu di Kelungkung harus operasi sampai ke Denpasar waktu itu. Zaman dulu, sekitar 20 hmm, tahun yang lalu. Dan sekarang udah ada rumah sakit Ramata. Mudah-mudahan semakin banyak bisa melayani. iya semacam semanti Oke, dokter. Dokter Tovan, nggak kerasa Mm-mm. udah 30 menit. Mungkin Terima ada kasih yang dok. mau disampaikan dok tentang apa pesan-pesan terakhir mungkin untuk Ya, yang nonton ini silakan. buat yang nonton, thank you dokter Fani sebelumnya undangannya. Nanti undang lagi ya dok ya kita ngobrol hal lain. Saya banyak punya cerita tentang kedokteran lah ya. Oke. Atau nanti dokter main nanti. Oh ini sorry. Oh salah. Ini akunnya rumah sakit mata ya, jadi personal nanti ada. Saya terakhir Dokter Mani terima kasih. Saya mewakili Rumah Sakit Mata Ramata mengucapkan terima kasih dan untuk teman-teman yang nonton mungkin kami hadir untuk mengisi untuk memberikan layanan mata yang unggul dan terpadu di Bali, di Denpasar khususnya. Kami berkomitmen dari founder semua berkomitmen memberikan pelayanan yang lebih baik, lebih cepat, lebih affordable. Kemudian kami punya mimpi memberikan pelayanan, memberikan impact pelayanan kesehatan mata yang lebih luas. Mudah-mudahan ini bisa diterima. Kami berada di Denpasar saat ini di Gatot Subroto Barat nomor 429 sebelum McD atau sebelum KFC. Jadi di kiri jalan jangan ragu. Kita buka 24 jam untuk layanan UGD, poliklinik dari pukul 8 sampai pukul 9 malam, layanan 9 subspesialis mata. Jadi tidak hanya spesialis mata, jadi subspesialis mata dan juga pelayanan ruang operasi dan juga pelayanan rawat inap. Kami berkomitmen untuk memberikan yang terbaik, berkomitmen terus bertumbuh dan berkembang. Nah, mudah-mudahan komitmen ini, maksud baik ini bisa diterima untuk masyarakat Bali dan juga Denpasar khususnya. Begitu sih Dokter Fani. Oke, siap. Dan yang terpenting itu adalah sudah beradaptasi untuk membuat pasien lebih aman dan lebih nyaman di Ya, masa pandemi COVID-19 ya, ini ya kita dok ya. atur Siap. kedatangannya, kita lakukan disinfeksi berkala, Oke. kita lakukan pemeriksaan Protokol staff kesehatan juga, segalanya protokol dengan kesehatan oke, siap. untuk Untuk mengurangi keamanan resiko. dan Gitu. kenyamanan pasien. Yes. Terima kasih Betul. banyak Dokter Tovan untuk Siap. sharingnya hari ini ya. Nanti kita posting juga di YouTube dan juga di IGTV saya mudah-mudahan bermanfaat dan bisa lebih Ya, ditonton oleh banyak orang. Mudah-mudahan sehat selalu ya dok ya. Salam untuk dokter-dokter yang ada di Rumah Sakit Ramata. ya. Mudah-mudahan aman selalu semuanya. Terima kasih dokter ya.
Thank you Dr. Fani. Thank you. Iya, selamat malam. Malam.